Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wais Al-Qarni, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara setting multiple versi PHP di komputer kita. Namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai bagaimana cara setting multiple versi PHP. Artinya kita akan menginstal berbagai versi PHP di komputer kita. Tujuannya apa? Yakni agar ketika kita mempunyai sebuah file project PHP yang mana hanya berjalan di versi tertentu, misal versi 5, nah tentu kita harus menginstal versi tersebut ya. Misalnya kita hanya mempunyai versi 5 namun file projectnya hanya berjalan di versi 7 ataupun versi 8, tentu akan terkendala dalam menjalankan programnya. Untuk itu di video ini kita akan menginstal berbagai versi PHP, khususnya PHP 7.1 dan 7.4 ya. Oke, akan saya cek terlebih dahulu versi PHP yang ada di komputer saya ya. Oke, di menu PHP info. Nah, di sini tertera PHP versi yang ada di komputer saya, yakni PHP versi 5.6. Nah, untuk itu saya akan install versi yang lain, yakni versi 7.1 dan 7.4 di komputer ini, agar ketika ada file program aplikasi yang hanya berjalan di versi 7, maka komputer ini bisa menjalankan file program tersebut. Oke, di sini saya sudah menyediakan kedua file PHP, yakni PHP versi 7.1 dan 7.4. Ya, untuk teman-teman bisa download, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video ya. Kemudian kita akan bikin sebuah folder ya. Pertama kita akan bikin folder PHP 7_1 ya, seperti ini. Kemudian kita bikin folder yang kedua, yakni folder PHP 7_4, yang mana masing-masing folder ini nanti akan kita isi file zip ya. Jadi file zipnya kita masukkan ke masing-masing folder sesuai dengan versinya. Nah, untuk versi 7.1 kita ekstrak terlebih dahulu untuk file zipnya. Kemudian untuk file zip ini bisa kita hapus atau delete karena kita sudah tidak membutuhkan lagi ya. Nah, seperti ini kita delete aja. Kemudian di folder 7.4 lakukan hal yang sama, kita ekstrak file zipnya. Nah, seperti ini. Kemudian ya seperti ini ya. Kemudian kita bisa pindahkan ya. Kita pindahkan kedua folder tersebut, atau kita cut. Kita pindahkan ke folder XAMPP yang mana ada di local disk C. Jadi bagi teman-teman yang sudah install XAMPP, pasti ada folder XAMPP di local disk C. Kita pastekan di dalam folder XAMPP ini, sehingga kedua folder sudah masuk di dalam folder XAMPP ini. Oke, kemudian langkah berikutnya ya, kita buka folder PHP 7.1 terlebih dahulu. Kemudian kita cari file dengan nama php.ini production. Kita bisa copy file ini ya, kita gandakan file ini. Oke, kita gandakan terlebih dahulu untuk file ini, sehingga nanti kita akan bikin file php.ini gitu ya.
Oke, kita gandakan, kita copy, kita paste ya. Nah, kita rename atau kita ubah namanya menjadi file php dot ini ya. php dot ya. Seperti ini ya, php dot ini. Nah, jika sudah kita tekan enter, kita yes. Oke. Kemudian langkah berikutnya di file php dot ini yang sudah kita bikin ya. Oke. Jadi di file php yang sudah kita bikin ini dengan nama php dot ini kita buka dengan menggunakan text editor. Teman-teman bisa menggunakan Notepad ataupun Visual Studio Code ataupun text editor yang lain, misalnya Sublime Text ya, tidak masalah. Kemudian di file php dot ini akan kita lakukan setting atau konfigurasi. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini file dari php dot ini. Kemudian langkah yang selanjutnya kita cari file dengan nama extension. Nah, kita cari extension ya. Kita cari file dengan nama extension underscore dir ya. Kita cari underscore dir. Kita cari filenya. Oke, kita coba cari extension underscore dir ya, ini. Nah, kita hilangkan titik koma di depannya, sehingga ini akan kita hilangkan komen ya. Jadi ketika titik koma ini kita hilangkan, maka di script ini akan berubah menjadi file perintah, bukan file komen ya. Kemudian langkah selanjutnya kita cari file dengan nama extension underscore php underscore bz gitu ya. Kemudian hapus titik koma di depannya. Seperti tadi kita cari file yang lain, yakni extension underscore php cool, kemudian extension underscore php gd2, kemudian get text, kemudian file info mbstring, kemudian exif mysql, kemudian ada mysqli, kemudian extension underscore php underscore pdo underscore mysql ya, seperti ini. Kemudian pgsql, kemudian SQLite. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah kita save ya. Jika sudah kita save file php dot ini. Nah, sudah kita save ya. Kemudian kita balik ke file ini ya. Langkah kedua, kita lakukan hal yang sama di folder php 7_4. Kita cari file dengan nama php.ini production. Kita copy, kemudian kita pastekan. Selanjutnya kita rename, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kita jadikan file php.ini. Klik yes. Kemudian kita buka file php.ini dengan text editor seperti tadi, yakni di Visual Studio Code ya. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi, kita cari file teks dengan nama extension underscore dir. Kemudian kita cari file yang lain seperti tadi ya, nanti kita hilangkan. Jadi hilangkan
titik koma yang ada di depannya, seperti file extension underscore php bz2, kemudian php underscore cool, kemudian php gd2, kemudian get link, get text, kemudian file info, kemudian mbstring, string, exif, mysql, mysqli, kemudian pdo mysql, kemudian pdo pgsql, dan terakhir pdo SQLite. Nah, kemudian kita simpan atau kita save seperti tadi. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali ke folder ini ya. Kemudian langkah berikutnya yakni kita ke XMPP ya. Kita stop terlebih dahulu, kemudian kita pilih configuration, kemudian pilih Apache yang ketiga ya ini. Kemudian di file ini nanti akan kita sertakan script, kita akan tambahkan script. Nah, untuk scriptnya sudah saya sediakan, nanti tinggal teman-teman download kemudian copy paste di file Apache ini ya. Jadi ini scriptnya nanti teman-teman sesuaikan dengan versi PHP-nya. Di sini ada PHP 7.4 ya. Kemudian listennya akan saya jalankan di port 8074 seperti itu. Nah, bagi teman-teman bisa mencari port yang belum terpakai dengan cara buka cmd atau command prompt, kemudian ketikkan netstat spasi strip on ya. Nanti di sini akan tertera port yang sudah terpakai. Jadi nanti teman-teman tinggal bikin port yang belum terpakai. Oke, kira-kira seperti itu untuk cara mengetahui port mana saja yang sudah terpakai. Oke, jadi untuk di file ini kita tinggal copy seperti ini, kemudian saya pastekan di paling bawah dari file konfigurasi Apache-nya di sini. Oke, jadi di script ini untuk PHP 7.1 akan saya jalankan di port 8071, kemudian untuk PHP 7.4 akan saya jalankan di port 8074. Oke, kemudian kita akan jalankan kembali XMPP di modul Apache dan MySQL-nya. Kita tunggu sampai kedua portnya nyala ya. Kemudian kita akan coba kita coba buka versi PHP yang sudah kita install, apakah sudah berhasil terinstall. Kita ketikkan localhost php-28071 ya /dashboard. Nah, ini sudah terinstall untuk versi 7.1. Kemudian untuk versi 7.4 kita lakukan hal yang sama, localhost -2, ini portnya ada di 8074 ya. Teman-teman bisa menggunakan port yang lain /dashboard. Nah, kita buka PHP info. Ups ya, di sini ada kesalahan di port 8071 malah 8074 malah tertera versi 7.1 ya. Maka dari itu kita akan cek kesalahannya. Oke, bentar, saya akan cek di konfigurasi dari Apache-nya. Oke, mungkin ada kesalahan di script konfigurasi. Saya akan stop terlebih dahulu. Saya akan klik konfigurasi. Nah, kemudian saya akan cek kembali apakah ada yang salah. Oke,
Ya, di sini untuk 7 PHP 7_4 sudah benar. Oh sorry, di sini masih tertera 7.1 ya, 7_1 saya ganti PHP 7_4 ya. Saya save kembali, kita cek kembali di localhost 8074. Sorry, ini kita nyalakan terlebih dahulu ya. Untuk Apache dan MySQL nya di XMPP control panel. Oke, kita cek kembali versi yang tadi ya. Ya, ini versinya sudah benar 7.4. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial mengenai bagaimana cara setting multiple versi PHP di komputer kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.